Sejak kecil, aku belajar kalau bicara itu berbahaya. Lebih aman diam. Hari ini, aku harus kerja dulu. Panas banget sih, mana berisik pula. Ya, nggak nyaman banget sih kayak gini. Kalau kita bikin kampanye pakai urban art, anak muda pasti nyantol banget. Penasaran Dim, nggak ada yang baru. Dengerin penjelasan gue sampai selesai dulu deh. Sosok yang seharusnya menjadi pelindung dan penyemangat terbesar, bukan memaksa mengikuti rencana yang tak pernah diminta. Saat sebuah mimpi tumbuh, seharusnya kata yang terdengar adalah, "Kejar nak, Bapak percaya." Namun yang datang justru penyangkalan, seolah mimpi itu hanya angan kosong. Tapi Pak, aku bukan ibu. Ini bukan masa lalu. Dan yang berdiri di depanmu ini bukan bayangan, tapi anakmu sendiri. Banyak bantah kamu. Perempuan gak usah sering-sering keluar. Kamu ya berisik. Gak usah terlalu banyak mimpi nambah. Anak pembangkang. Tak ingin terus dijadikan pelampiasan atas rasa bersalah yang tak pernah benar-benar diucapkan. Yang dibutuhkan bukan dinding pelindung yang mengekang, tapi tangan yang menggenggam sambil berkata, "Kalau lelah, pulang. Tapi kalau ingin mencoba, Bapak ada di sini." Mimpi ini bukan ancaman. Mimpi ini adalah hidup yang ingin dijalani. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk membangun masa depan yang tak akan datang jika terus terperangkap dalam luka yang belum selesai. Pak, kapan Bapak melihat aku, anakmu, Sinta? Gue jelas lebih nyambung sama target market. Apaan sih? Orang juga bosan kali liatin beginian doang. Lihat data dong, bukan cuma feeling. Data, cuma kalau hasilnya garing. Udah deh, capek gue dengerin kayak ribut mulu. Bisa nggak sekali aja kalian dengerin aku? Aku punya ide. Soal iklan atau enggak? Hanya bikin kampanye antara media sosial yang Kenapa nggak dari tadi ngomong sih? Itu brilian banget. Jadi kita pindah deh, cari tempat yang lebih bagus. Dari mana aja kamu? Baru pulang jam segini. Pak, aku bukan ibu, aku anak bapak. Kalau bapak benci ibu, jangan hukum aku. Aku pengen jadi diriku sendiri.
Sinta, kita bisa ngomong dulu nggak di ruang tamu? Sinta, Bapak mau minta maaf karena udah buat hidup kamu selalu menderita. Bapak kayak begini karena Bapak takut kamu pergi kayak ibu kamu. Bapak takut kamu kenapa-napa, bukan karena Bapak nggak sayang Sinta. Bagaikan Bapak kemarau cuma yang mau lihat kamu baik-baik aja, panjang. walaupun cara Bapak kurang tepat. Ku rindukan Sinta juga turunnya meminta maaf ke Bapak karena tadi Sinta melawan Bapak. waktu yang berselang, menunggumu pulang kembali. Dan pada akhirnya, ketika langkah itu sampai di puncak yang dulu begitu ditakuti, sang putri berdiri tegak di hadapan ayahnya. Bukan lagi sebagai bayangan dari masa lalu, tapi sebagai wujud dari keberanian yang tumbuh dari luka yang sama. Dengan mata yang berbinar, bukan karena mimpi yang masih digenggam, tapi karena mimpi itu telah berhasil diwujudkan. Ia berkata tanpa banyak kata, melalui pencapaian, melalui ketangguhannya, melalui senyum yang tak lagi gentar oleh keraguan. Sejak saat itu, sang ayah tak lagi melihat ancaman dari masa silam, melainkan harapan yang hidup di depan mata. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan yang lama dipeluk perlahan berubah menjadi kebanggaan yang tak mampu disembunyikan. Ia sadar, mimpi yang dulu ditolak karena takut kehilangan, kini justru telah menjadi alasan untuk kembali merasa utuh. Konsep gue jelas lebih nyambung sama kamu. Lihat data dong, bukan cuma feeling. Hai miskin. Tak, coba kalau menyadari juga. Lihat data dong. Kamu tahu apa sih? Gak usah ikut campur. Tuh, 2, 3. Anak kecil tuh tugasnya nurut, bukan ngebantah orang tua mulu.